Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Sarinaya dari SMA Negeri 1 Kota Palopo. Saya dari kelas 10 Neptunus. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi kimia hijau dan nanoteknologi. Jadi, apa sih itu kimia hijau? Kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang berfokus pada desain, produk, dan proses yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pendekatan ini bertujuan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, menghasilkan lebih sedikit limbah, dan meningkatkan efisiensi energi. Prinsip utama kimia hijau meliputi penggunaan bahan baku terbarukan, desain produk yang dapat terurai, dan pengurangan emisi polutan. Tujuannya adalah menciptakan solusi yang lebih baik berkelanjutan untuk kebutuhan industri dan kehidupan sehari-hari. Ada 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama, pencegahan limbah. Cegah limbah sebelum terbentuk dibandingkan membersihkan atau membuangnya. Yang kedua, efisiensi atom. Maksimalkan konversi bahan baku menjadi produk akhir untuk mengurangi limbah. Yang ketiga, desain bahan kimia lebih aman. Ciptakan bahan kimia dengan fungsi yang sama tetapi lebih ramah lingkungan. Yang keempat, pelarut dan kondisi aman. Gunakan pelarut ramah lingkungan atau hindari penggunaan pelarut bila memungkinkan. Yang kelima, efisiensi energi. Desain proses yang hemat energi, misalnya bekerja pada suhu dan tekanan ruangan. Yang keenam, sumber daya terbarukan. Gunakan bahan baku yang berasal dari sumber terbarukan. Baik, yang ketujuh ada pengurangan derivatisasi, hindari penggunaan bahan tambahan atau lengkap proses yang tidak perlu. Yang kedelapan, katalis lebih baik, gunakan katalizat yang mempercepat reaksi untuk mengurangi limbah. Yang kesembilan, desain biodegradabilitas, buat produk yang dapat terurai secara alami tanpa mencemari lingkungan. Yang ke-10, analis real time. Monitor proses kimia untuk mendeteksi dan mencegah potensi pencemaran. Yang ke-11, kurangi risiko kecelakaan. Desain bahan dan proses yang mengurangi potensi kebakaran, ledakan atau tumpahan. Yang terakhir, minimalkan polusi. Desain proses yang mengurangi emisi gas rumah kaca atau zat berbahaya lainnya. Tujuan mempelajari kimia hijau. Tujuan mempelajari kimia hijau adalah untuk menciptakan proses kimia yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan aman. Ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, menghemat sumber daya alam, serta mengurangi polusi. Dengan mempelajari kimia hijau, kita dapat mengembangkan teknologi yang berkelanjutan, mengurangi limbah, dan menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Apa sih itu nanoteknologi? Nanoteknologi adalah ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan manipulasi materi pada skala nano, yakni sekitar 1 hingga 100 nanometer. Ini memungkinkan pembuatan bahan dengan sifat baru dan meningkatkan efisiensi berbagai proses. Nanoteknologi digunakan dalam berbagai bidang seperti elektronik, medis, energi, dan lingkungan, dengan tujuan mengembangkan produk yang lebih ringan, kuat, dan ramah lingkungan, serta meningkatkan proses industri penelitian. Ada 5 jenis-jenis nanomaterial. Yang pertama, nanopartikel. Partikel dengan ukuran nanometer digunakan dalam bidang farmasi dan pengobatan. Yang kedua, nanotube. Struktur tabu yang kuat digunakan dalam aplikasi elektronik dan material komposit. Yang ketiga, nanofiber. Serat tipis dengan diameter nanometer digunakan untuk filtrasi dan pengemasan. Yang keempat, nanokomposit. Material yang berdiri dari dua atau lebih komponen pada skala nano digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan. Yang kelima, nanokristal. Kristal yang berukuran nanometer digunakan dalam aplikasi optik dan fotonik. Prinsip-prinsip nanoteknologi. Prinsip-prinsip nanoteknologi meliputi yang pertama, skala nano. Memanipulasi materi pada skala sangat kecil dari 1 hingga 100 nanometer, di mana sifat materi berubah
2. Efek kuantum. Partikel nano menunjukkan sifat unik seperti konduktivitas listrik yang berbeda. Yang ketiga, interaksi permukaan. Efek permukaan menjadi lebih dominan pada materi nano, mempengaruhi sifat kimia dan fisiknya. Yang keempat, kontrol struktural, mengontrol bentuk, ukuran, dan susunan atom untuk mendapatkan sifat material yang diinginkan. Prinsip-prinsip ini memungkinkan pengembangan aplikasi baru dalam berbagai bidang, seperti elektronik, media, dan energi. Kesimpulan materi kimia hijau dan nanoteknologi. Kimia hijau bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan dengan mengembangkan proses dan produk yang ramah lingkungan. Sedangkan nanoteknologi di sisi lain memanipulasi materi pada skala nano untuk menghasilkan materi dan perangkat yang lebih efisien dan inovatif. Keduanya memiliki potensi besar dalam menciptakan solusi yang lebih ramah lingkungan, efisien dan berkelanjutan, meskipun perlu memperhatikan aspek etika dan keamanannya dalam implementasi dan pengembangannya. Sekian dari materi yang telah saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.